Hai semua, selamat datang lagi di Resep Channel. Di video kali ini saya akan membagikan resep panada isi abon. Kalau kalian mau tahu bagaimana cara membuatnya, tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Nah, kita langsung ke bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, di sini ada 150 gram tepung terigu dan saya menggunakan 100 gram tepung protein tinggi ditambah 50 gram tepung protein rendah. Kemudian di sini ada sekitar 10 sendok makan abon ikan. Kebetulan abon ini memang sudah jadi. Jadi untuk proses pembuatannya saya skip ya. Selanjutnya di sini saya menggunakan 4 sendok makan gula pasir atau takarannya bisa menyesuaikan dengan selera kalian ya. Selanjutnya saya menggunakan 1 sendok makan margarin. Untuk mereknya terserah ya, merek apa saja boleh. Kemudian di sini ada 100 ml air mineral hangat. Selanjutnya saya menggunakan 1 butir telur dan garam secukupnya. Di sini saya juga menggunakan 1/4 sendok teh baking powder dan 1/4 sendok teh SP. Tapi ini opsional ya, boleh di skip. Dan saya juga menggunakan 1 sendok makan susu bubuk. Dan yang terakhir saya menggunakan setengah sendok makan ragi kering, mereknya boleh apa saja. Ini dia bahan-bahannya, boleh langsung di screenshot ya. Kita lanjut ke langkah pembuatan. Yang pertama saya mau mengaktifkan ragi. Saya masukkan setengah sendok makan gula pasir ke dalam 50 ml air hangat. Kemudian saya masukkan juga setengah sendok makan ragi. Nah, setelah itu saya aduk semuanya sampai tercampur rata. Setelah itu tutup ragi dan diamkan 7-10 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Langkah selanjutnya, masukkan 1/4 sendok teh baking powder ke dalam tepung terigu dan aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan juga gula pasir ke dalam tepung terigu dan diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan juga 1 sendok makan susu bubuk dan diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kemudian masukkan 1 butir telur dan diaduk sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya, tuang 50 ml air ke dalam adonan dan diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita lihat raginya. Kalau aktif, dia akan mengembang seperti ini ya. Kalau raginya tidak mengembang, jangan digunakan ya. Tandanya ragi itu sudah tidak aktif dan kalian harus mengganti dengan ragi yang baru. Selanjutnya, uleni adonan sampai tercampur rata. Nah, untuk memudahkan boleh menggunakan tangan ya, tapi pastikan tangannya sudah dibersihkan terlebih dahulu. Uleni terus sampai tercampur rata seperti ini ya.
Setelah semuanya tercampur rata, masukkan 1 sendok makan margarin dan masukkan juga 1/4 sendok teh SP. Nah, penggunaan SP di sini agar supaya kuenya lembut dan tidak perlu diuleni sampai kalis ya. Kemudian masukkan juga garam secukupnya dan uleni semuanya sampai tercampur rata. Tidak perlu sampai kalis, cukup sampai tercampur rata saja. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, bentuk adonan menjadi bulat. Setelah itu, tutup adonan menggunakan plastik dan kain yang bersih. Kemudian diamkan selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, kita keluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan dengan cara ditekan-tekan atau dioleni sedikit. Kemudian setelah itu adonan dibulatkan kembali. Kemudian taburi meja kerja dengan tepung. Pastikan mejanya sudah bersih ya. Dan kita akan bagi adonan menjadi beberapa bagian. Kalau di sini saya bagi adonan menjadi 20 bagian. Untuk beratnya masing-masing kurang lebih 20 gram. Setelah itu, siapkan wadah untuk meletakkan panada yang sudah dibentuk dan taburi dengan tepung. Selanjutnya, ambil satu bagian untuk diisi dengan abon dan dibentuk. Caranya, pipihkan adonan dan buat memanjang. Kemudian, letakkan abon pada bagian tengah dan rapatkan kedua sisi. Pastikan harus rapat ya, agar supaya tidak terbuka saat digoreng. Setelah itu, kita akan membentuk renda pada bagian pinggir panada. Caranya, pipihkan terlebih dahulu bagian pinggiran panada dan harus ditekan-tekan ya, dibuat setipis mungkin. Setelah itu, lipat kecil-kecil bagian yang sudah dipipihkan. Saat melipat, langsung ditekan supaya tidak terbuka saat digoreng. Lakukan semuanya sampai seluruh bagian pinggiran panada terbentuk renda. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Setelah semua panada selesai dibentuk dan diisi abon, tutup dengan kain dan diamkan selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah panada mengembang 2 kali lipat seperti ini, panaskan minyak goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah itu, saat minyak sudah panas, panada bisa langsung digoreng.
Saat menggoreng panada, jangan dibolak-balik ya, cukup satu kali dibalik. Nah, caranya kita intip sedikit, kalau warnanya sudah kecoklatan, kemudian boleh dibalik. Tujuannya agar supaya panada tidak terlalu menyerap banyak minyak saat digoreng. Kalau panadanya sudah matang merata, boleh langsung diangkat, kemudian ditiriskan. Nah, ini dia tampilan panada yang sudah jadi, siap untuk disajikan. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share ya. Terima kasih.